Inilah orang tak faham, sangkanya dia Tuhan. Bukan, dia sedang digagahi oleh Allah, sedang dikendalikan oleh Allah. Makanya tatkala dia siuman, kembali sadar, murid-muridnya bilang, Syekh, kata dia, Syekh tadi ngomong apa aku, kata dia. Syekh bilang, Subhani man a'azzama syani, maha suci aku, betapa agungnya aku. Benarkah aku ngomong gitu? Lupa dia, Pak. Iya tadi Syekh ngomong gitu. Tunggu ya, masuk ke dalam rumah dia. Dia ambil pedang. Ini pedang buka sarung. Kalau aku ngomong lagi macam itu, kau tebas aku. Itu haram, tak boleh kita ngomong begitu. Bayangkan tuh. Kalau aku ngomong begitu lagi, tebas aku, kata dia. Besok lusa ditunggu-tunggu belum muncul lagi. Satu saat tertentu, keluar lagi, Subhani man a'azzama syani. Tak ada gila murid mengambil pedang lah. Ditebasnya, Pak, Abu Yazid pecah jadi 12 orang. Itu bingung, Pak. Pecah jadi 12 orang. Jadi si murid megang pedang ni bingung, yang mana yang asli? Semuanya asli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa'alimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas limpahan rahmah hidayahnya sehingga subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Al-Minahus Saniyah. Selanjutnya pengarang menyatakan wa'lam annahu la yasilu ahadun ila hadratil ilahiyati illa bihi ay bidzikri. Ketahuilah sesungguhnya tidaklah seseorang bisa sampai ke hadirat Allah, ke hadirat ketuhanan kecuali dengannya. Dengan sini artinya zikir, bidzikri. Apa tu sampai? Ini sering banyak didengar dengan sampai. Sampai itu bukan dengan pemahaman. Selama ini kan keliru nih orang kaji-kaji, kau belum sampai. Itulah. Jadi ilmu tidak bisa menyampaikan kita kepada Allah. Ilmu itu pemahaman. Tapi istilah sampai itu adalah masuk dalam hadirat Allah. Ini dengan perasaan hati. Masalahnya orang ini bisa merasakan adanya Allah atau tidak kan bergantung hati. Orang percaya dengan Allah, iya, saya pun juga percaya. Anak-anak pesantren tanya dia tu, yang baru mondok, percaya adanya Allah nak? Percaya. Orang kebanyakan tanya, percaya ada Allah? Percaya. Dalam tasawuf itu bukan percaya.
Kau percaya itu rukun iman namanya. Tapi dalam ilmu tasawuf ini masuk hadirat Allah. Kau merasakan bersama Allah, itulah dia. Beda kan percaya dengan rasa? Setiap orang merasakan bersama Allah sudah pasti percaya. Bahkan percayanya lebih mantap. Tapi orang yang percaya belum tentu merasakan. Itu dikatakan hadirat Allah. Dia masuk merasakan. Antara dia dengan Allah tak ada antara lagi. Itu kan ilmu rasa itu dah. Maka dalam istilah tasawuf itu dikatakan lam yazuk lam yadri. Siapa tak merasa dia tak tahu. Rasa ini telah dimiliki orang-orang yang ahli zikir, ahli tasawuf, apalagi hatinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi dalam kenikmatan tiap hari, kena rasa itu. Rasa bersama Allah tu tak putus oleh Rasulullah. Makanya tak takut. Kita ni maaf timbul takut, rasa dengan Allah tu tak muncul. Ya. Rasa dengan Allah itu tak muncul. Makanya ada takut, ada gelisah. Tapi kalau rasa itu ada, insya Allah hilang takut, hilang gelisah. Kalaupun ada takut, tak larut dalam ketakutan. Itu kan kuncinya itu. Ini tasawuf ni unik memang bahasanya. Dia kuncinya hati. Jadi hadirat itu apa? Masuk di dalam merasakan bersama Allah. Kau dah bersama Allah, udahlah jadilah orang bertakwa. Itu kunci takwa itu. Ya, dia merasakan ada Allah dimanapun dia berada. Kan hebat. Ini dikatakan kata Imam Ghazali, kau tak pernah berpisah dengannya. Cuma kita tak merasakan. Seakrab-akrabnya kau dengan seseorang pasti sempat berpisah, kata dia. Dia bilang begitu. Seakrab-akrabnya kau, siapalah orang yang paling dekat dengan kau, pasti sempat berpisah. Tapi kalau Allah, dia senantiasa bersamamu. Itu Imam Ghazali yang bilang. Kenapa Imam Ghazali bilang begitu? Dia merasakan. Nah, kita juga begitu. Menumbuhkan rasa ini tak mudah. Maka dikatakan, tidaklah sampai seseorang ke hadirat ilahiyah illa bidzikri, kecuali dengan zikir. Itu yang paling ampuh, paling cepat. Cuman orang banyak tak mau melakukannya. Ya, cuman zikir maaf, bagus zikir subhanallah 3 kali, bagus, pahala dapat, dosa diampunkan. Tapi kalau untuk dekat merasakan, zikirnya paling ampuh tu la ilaha illallah. Itu zikir tauhid. Ayo, mau pahala ke mau dekat? Itu tergantung jamaah. Ya. Mau pahala, mau dekat, kau mau pahala dapat juga la ilaha illallah, bahkan besar pahalanya. Tapi dalam zikir ini ada tambahan, pembersihan diri. Siapa yang bersih nanti dibahas nih. Qala Sayyidi Abul Madian Al-Tilmasani, situ salah tu. Sini Al-Tilmasani, ya, Al-Tilmasani. Abu Madian Al-Tilmasani rahimallahu taala. Situ tu beda tu, Pak. Beda ni dengan kitab aslinya ni. Ya. Apa kata beliau? Man damat azkaruhu saffat asraruhu. Nah, siapa orang yang senantiasa berzikir, nah, siapa yang continue berzikir, saffat asraruhu, maka bersihlah rahasia hatinya. Kan pentingan hati. Ada rahasia di hati kita yang paling dalam ni, Pak. Itu mau dibersihkan. Kan Allah pernah bilang, ya, dalam satu riwayat mengatakan, al-insanu sirri wa anna sirruhu. Aku ni rahasia manusia dan manusia itu rahasia aku. Jadi antara kita ni dengan Allah ada rahasia, dan rahasia itu tak terbuka karena dia tertutup. Kenapa tertutup? Penyakit. Penyakit hati itulah yang menghalangi kita dengan Allah. Ya. Jadi sebenarnya kita ni tak pernah putus sama Allah, cuman rasa tak muncul. Tasawuf tu cuman membuka sehingga ada rasa. Itu dia. Jadi selama tak merasakan, itulah hijab.
yang menutupi kita dengan Allah. Nah, hijab itu mau dibuka, bukanya dengan zikir. Dan zikirnya pun harus berguru dengan guru yang telah sampai kepada Allah, dengan guru yang sudah merasakan bersama. Cari guru ini. Kalau selain guru ini sulit, ya, bukan guru kebanyakan nih. Nah, siapa senantiasa berzikir, saffat asraruhu, maka sucilah mata hatinya. Saffat inilah dia tasawuf. Safa apa? Tasfiyatul qulub, bersihkan hati, timbullah namanya tasawuf. Itu istilah tasawuf, maksud safa. Wa man saffat asraruhu, siapa yang mata hatinya bersih, kana fi hadratillahi qararuhu, maka dia menetap di hadirat Allah hatinya. Kembali lagi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi bilang, qalbun mu'min baitullah, hati orang mukmin itulah rumahnya Allah. Baru Allah bertempat di hati, bisa dirasakan. Maaf, dia bukan bertempat sebagaimana kita menempati ruangan, dah. Dia mukhalafatul lil ada hadis. Artinya bertempat di hati, baru bisa dirasakan. Jadi tak bisa kata Allah bilang. Hadis yang lain, hadis kursi, langit bumi tak bisa menempati aku. Tak bisa kata Allah. Yang bisa menempati aku ini hanya hati orang mukmin saja. Jadi jangan cari jauh-jauh, Pak. Tanya hati kita ni, udah bersih belum? Kok bersih bisa rasakan tu? Bisa menangis, bisa rindu, bisa gandrung dengan Allah, bisa merasa hanya bersandar kepada Allah. Itu masalah hati. Tak bisa dengan pikiran. Akal ni terbatas. Dia tak lezat dia. Yang lezat tu di hati. Innal abrara lafi na'im, kata Allah. Innal orang-orang yang baik, yang telah mengenal Allah, dia berada dalam kenikmatan. Nikmat bersama Allah tu bukan tak nikmat. Lebih nak dari makan kuih. Bentar lagi pagi ada sarapan kuih. Lebih lagi, Ustaz. Ya, apapun dengan lidah ni, tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa hati dengan Allah. Makanya orang-orang yang baik dalam kenikmatan. Nah, orang banyak bilang susah. Nah, orang-orang yang baik dalam kenikmatan. Biarpun rezekinya pas-pasan. Apalagi rezekinya lebih. Sama saja. Mau banyak ke rezeki, mau sedikit ke, mau sedang ke, sama. Hatinya nikmat bersama Allah. Itu hebatnya. Ya. Nah, jadi itu kuncinya lah. Ini gampang lah pembahasan ni kan, paling mudah ni. Resep obatnya apa? Siapa yang bersih hatinya, dia berada menetap di hadirat Allah. Baru hatinya bisa merasakan bahawa Allah itu sangat dekat. Ya. Penjelasannya, ini tambah lagi penjelasan. Annal haqqa ta'ala, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yuqarribu ila hadratihi, tidaklah bisa didekatkan ke hadiratnya illa man istahya minhu haqqal haya, kecuali orang yang betul-betul merasa malu dengan Allah sebenar-benar malu. Jadi kalau ada rasa di hati, timbul malu. Apa tu malu? Nak buat salah takut. Al-imanu apa? Al-haya'u syu'batu minal iman. Ya. Malu tu bagian daripada iman. Malu dengan siapa? Malu sama Allah. Bukan malu dengan makhluk. Kita ni banyak malu dengan orang. Kalau buat salah, malu rasanya. Orang terlalu baik, malu juga. Bukan, ini tak masuk hitungan. Malu di sini kata Nabi, sebenarnya malu adalah malu engkau terhadap Allah Subhanahu wa taala. La yasihhu li ahadin ay yastahiyya kadzalik. Tidaklah sah, tidak bisa dibenarkan seseorang bisa malu seperti itu dengan Allah illa in hasala lahul qashfu, kecuali terbukanya kasyaf di hati kita. Ya, kasyaf apa tu? Wara'ul hijab, dinding yang menutupi itu dengan Allah terangkat, terbuka.
baru ada rasa. Itulah dia. Kemudian lagi, tidaklah sah orang kasyaf, ya, terangkat hijab, illa bimulamazati dzikri, kecuali melazimkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Balik situ lagi. Ini putar-putar, Pak. Putar-putar pembahasan, balik situ lagi. Sumbernya zikir. Makanya dulu saya punya penyakit, lapor dengan guru, mursyid. Saya ni sering buang angin. Ngadulah dengan mursyid. Waktu itu masih bisa ngomong beliau. Adu dengan mursyid. Saya buang angin ni, Abah. Setiap salat menahan angin. Setelah wudu buang angin. Setiap mau salat udah nahan angin. Apa beliau bilang? Zikir, kata dia. Penyakit buang angin suruh zikir. Apa hubungannya sebagainya? Rupanya sumber pertolongan dari zikir, Pak. Apapun masalah kita di dunia ini, suruh zikir, zikirlah, zikir. Saya 3 tahun kena penyakit nahan angin ni. Bukan nyaman, Pak. Habis wudu buang angin, wudu lagi. Habis wudu salat, berok takbir, iftitah, keluar dia. Kadang 3-4 kali, Pak, baru lulus satu salat. 3-4 kali wudu, rasa-rasa putih wajah ni kena air terus. Bagus gak rasa-rasa itu, Pak? Susah mau sabar. Tapi bila bilang zikir, kata dia. Zikir saja. Kena zikir sembuh. Penting sabar. Jadi kadang-kadang saya bingung. Penyakit hati, ya, zikir obatnya. Penyakit fisik pun bisa sembuh. Itu saya bingung. Jadi saya dapatkan ilmu ini luar biasa. Jadi orang ni maaf mengkaji, baca Quran, apa ini, bersedekah, pergi haji, itu tidak berbobot kalau tak ada zikir. Benar. Nah, makanya saya melihat orang yang sudah mukhasyafah, makrifat kepada Allah, begitu dia baca Al-Quran, kita yang mendengar pun tembus ke hati. Tembus ke hati. Kenapa? Hati dia bersih. Begitu pergi haji, dia rasakan nikmat luar biasa. Melihat Kaabah, merasakan kehadiran Allah. Semuanya jadi nilainya luar biasa. Kuncinya pada hati tadi. Rasa malu, takwa, takut buat maksiat, zikir. Kalau hati sudah bersih dengan zikir, kau berada di hadirat Allah. Kau sudah berada di hadirat Allah, kau merasa bersama. Kau sudah bersama Allah, mana mungkin buat maksiat? Orang yang berbuat maksiat itu coba tanya dia, percaya anda kau ni ada Allah? Percaya. Kau percaya apa? Semua percaya. Yang korupsi itu, percaya anda kau ada Tuhan? Percaya. Kenapa kau buat? Bingung dia jawab tu. Saya sih nyaman jawabannya. Kau tak merasakan adanya Allah, itu masalahnya. Kalau kau merasakan, insya Allah kau berhenti maksiat. Itu rasa iman ini, kelezatan iman tu yang mau ditumbuhkan. Itu tak ada lain. Jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian, kata Nabi SAW. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara kami memperbaharui iman kami? Tak ada jalan lain, kata Nabi. Aktsiru min qauli la ilaha. Banyak-banyak, kata Nabi, jangan sikit. Perbanyak, kata Nabi, ucapan itu. Jadi hijab takkan terangkat, ya. Terpisahnya hati dengan Allah tak dirasakan, ya. Itu akan tak terjadi kecuali dengan melazimkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi tariqu yasilu bihal murid bisur'ati. Dan inilah dibilang jalan yang menyampaikan seorang murid kehadirat Allah dengan cepat. Kemarin dah kita bahas tu dah. Ya, orang berzikir seperti membersihkan panci yang berkarat dengan kerikil. Cepat bersihnya. Tapi orang tak bertarekat, tak berzikir, itu seperti membersihkan panci yang berkarat dengan sabun. Kapan bersihnya? Kalau kerikil cepat, Pak. Kerikil yang halus langsung bersih dia. Seperti itu.
Wal muradu bi hadratillahi ta'ala, apa ini maksudnya hadirat Allah ini? Nah, secara mutlak bahwasanya syuhudul abdi annahu baina yadayillahi ta'ala, yakni penyaksian seorang kaum, satu hamba, bahwa dia sedang berada di hadapan Allah. Itulah dia hadirat Allah. Sebagaimana bapak ngadap saya, gitulah orang yang berzikir merasakan Allah di hadapan dia. Nah, ini yang penting, Pak. Ya. Saya ni belajar ilmu ini nih, walau saya bilang, saya dah bayangkan guru-guru saya gimana ilmu dia tu. Ya, yang sudah ma'rifat kepada Allah itu. Apalagi membayangkan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kedekatan dengan Allah itu tak diragukan lagi dah. Nah, inilah ilmu tasawuf. Siapa tak berilmu tasawuf, maka maaf, kurang bernilai ibadahnya. Ya, ibadahnya kurang berbobot. Ibadah sah, rukun syarat sah. Cuma nilai itu kurang, kerana hati kita lalai. Kalau bertasawuf ni kan hati kita kan bisa merasakan kehadiran Tuhan. Nah, fama dama hadza mashhaduhu fahuwa fi hadratillah taala. Nah, siapa yang hatinya ada penyaksian seperti ini, maka tak diragukan lagi, dia telah masuk dalam hadirat Allah. Itulah dia. Kemudian apabila dia terhijab dari hal seperti ini, faqad kharaja minha, dia telah keluar dari hadirat Allah. Jadi dua saja, Pak. Siapa yang masuk hadirat Allah hatinya, sudah, itu buah dari zikir. Tapi siapa yang hatinya lalai, berarti dia keluar dari hadirat Allah. Jangan salahkan kenapa hati kita lalai. Tak ada diisi dengan zikir. Zikirnya pun harus dawam, mulazimah, senantiasa. Ya, lazim tu artinya terus hantamkan hati seperti batu. Batu tu, Pak, itu tetap dia keras, tapi karena air kontinu, ya air tu jatuh, tes, lama-lama berlubang dia. Zikir juga begitu. Hati yang keras ni tak tembus kepada Allah, tak masuk dari Allah, kok kontinu terus istiqamah, hantam terus, muncul nanti dia ada cahaya. Muncul cahaya itu bisa rasakan adanya Allah. Kita nak gali cahaya itu, cuman cahaya yang tersembunyi, tertutup. Kita mau bongkar dia dengan apa? La ilaha illallah. Kita bongkar dia. Ya. Faham, kata dia. Fahamkanlah. Ini satu yang indah, kata dia. Pembahasan ini. Nak cari jauh-jauh ilmu tak dapat, Pak. Rupanya kembali ilmu ini rupanya. Ya. Jadi kelezatan iman, kemanisan iman, enaknya ibadah, itu hati harus ada di hadirat Allah. Kalau anda merasakan, jalan tak ada lain, kata ulama, kecuali lazimkan banyak-banyak berzikir. Ini kalimat pertamanya, matannya, tidak sampai seseorang ke hadirat Allah kecuali dengan zikir. Itu intinya pembahasan kita subuh ini. Ya, ya, saya kira cukup. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Untuk selanjutnya kita mudzakarah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengetahui ada diskusi yang mengatakan hambaku mendekat kepadaku dengan amal-amal sunnah, hingga aku mencintainya. Kalau aku mencintainya, maka dia memandang dengan pandanganku dan sebagainya. Kemudian di sini juga dikatakan bahwa di buku ini orang sampai kepada Allah itu kalau dia sudah dekat kepada Allah. Kemudian Ustaz Ali mengatakan bahwa kalau kita dekat kepada Allah, maka sifat-sifat Allah itu membias kepada kita. Apakah itu yang menyebabkan seorang hamba Allah yang mengatakan, saya lupa namanya, mungkin Al-Khalas, mengatakan bahwa Maha suci aku. Apakah itu yang menyebabkan dia mengatakan seperti itu? Contohnya sifat penglihatan. Yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasa hambaku mendekat kepadaku, kata Allah, dengan amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Amalan sunnah kan banyak. Ingat ya, tak cukup dengan yang wajib. Siapa yang wajib saja ibadah, ya tak ada hasil merasakan, kerana ini kewajiban.
Nah, untuk dekat sama Allah, ya tambah sunnah. Wajib plus sunnah. Sunnah kan banyak, ya, salat, baca Quran dan sebagainya. Cuma zikir ini yang diambil ulama tasawuf yang paling cepat bersihkan hati, bukan membuang yang lain. Salat sunnah tetap, qabliyah ba'diyah tetap, tahajud tetap, cuma zikir diperbanyak. Ya, makanya zikir diberi ijazah dari guru. Kenapa? Perbanyak ini, amalkan ini. Ini yang harus dominan daripada amal yang lain. Kan ini paling cepat. Nah, sehingga nanti apa yang terjadi? Sampailah aku mencintainya, kata Allah. Jadi zikir ini jalan mencintai Allah. Kalau kita cinta sama Allah, itu artinya Allah cinta dengan kita. Kalau kita rindu dengan Allah, itu artinya Allah ini tidak bertepuk sebelah tangan, ya. Nah, sebaliknya begitu. Siapa yang rindu sama Allah, Allah juga rindu dengan dia. Itulah berbalas tu. Siapa yang cinta dengan Allah, berarti saat itulah Allah cinta dengan dia. Nah, sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, jika aku telah mencintainya, yasma'u alladhi kuntu yasma'u alladhi yasma'u bi, akulah yang jadi pendengaran dia. Maksudnya apa? Gini. Selama ini kan yang standar-standar manusia normal ni kan, orang manggil dengar apa? Dengar. Kok 500 meter? 500 meter? Tak dengar apa? Jauh tu. 1 kilo? Orang yang dicintai Allah dan dia mencintai Allah, itu bisa dipinjamkan Allah pendengarannya. Orang jauh ngomong bisa dengar dia. Itulah namanya karamah. Ini namanya karamah. Dan dia bisa mendengar orang dalam kubur kena azab menjerit. Itu namanya karamah. Kenapa demikian? Kerana Allah mencintai dia, maka sifat Allah terbias dengan dia. Yang tadi terbatas menjadi tak terbatas. Begitu kah pandangan? Pandangan kita 200 meter nampak, 1 kilo dah tak nampak dah tu. Di belakang masjid ni Pak, bisa nak pandang? Tak pandang, ada dinding. Tapi kalau orang dicintai oleh Allah, yang sembunyi dalam rumahnya pun bisa dipandang dengan izin Allah. Itu namanya karamah. Tapi kita ibadah jangan cari ini. Ini pemberian. Kita yang penting tu ibadah istiqamah. Karena karamah itu banyak muncul dengan istiqamah. Jadi ini hadis kursi. Hadis kursi riwayat Imam Bukhari. Sahih hadis ini. Allah berfirman seperti itu. Menjadilah aku penglihatannya, menjadilah aku pendengarannya, menjadilah aku kakinya berjalan. Jadi mohon maaf nih, jangan heran para wali Allah tu jarak yang jauh jadi dekat. Ya, dia berjalan dengan cepat sampai dengan tujuan. Kita belum sampai, dah sampai dah. Nah, hal-hal seperti inilah yang memang agak unik bagi orang dekat sama Allah, tapi begitulah dia. Maka bersihkan diri, nanti kita berbias dengan sifat-sifat ketuhanan. Nah, bagaimana dengan Halaj? Nah, dengan Halas ataupun dengan Abu Yazid Bustami. Karena ada kalimat-kalimat sufi itu yang sangat menggelitik, Pak. Ya. Nah, waktu dia mengucapkan kalimat seperti ini, Abu Yazid Bustami pernah bilang, ya, waktu dia syatah. Apa tu syatah? Tergelincirnya lidah mengucapkan sesuatu yang dia sedang digagahi oleh Allah. Bahasa gitu. Apa itu digagahi? Dikendalikan oleh Allah dan dia tidak mampu menahannya. Pada saat titik tertentu, maka kata Allah, akulah yang bicara tatkala dia bicara. Kan tadi kan, akulah yang melihat tatkala dia melihat. Akulah yang mendengar tatkala dia mendengar, dan akulah yang berbicara tatkala dia berbicara. Gimana tu? Itulah Abu Yazid. Saat tertentu digagahi oleh Allah dan dikendalikan, mulutnya terucap subhani man a'zama syani, maha suci aku, betapa agungnya aku, kata dia. Inilah orang tak faham, sangkanya dia Tuhan. Bukan, dia sedang digagahi oleh Allah.
sedang dikendalikan oleh Allah. Makanya tatkala dia siuman, kembali sadar, murid-muridnya bilang, Syekh, kata dia, Syekh tadi ngomong apa aku, kata dia. Syekh bilang, Subhani man a'azzama syani, maha suci aku, betapa agungnya aku. Benarkah aku ngomong gitu? Lupa dia, Pak. Iya tadi Syekh ngomong gitu. Tunggu ya, masuk dalam rumah dia. Dia ambil pedang. Ini pedang buka sarung. Kalau aku ngomong lagi macam itu, kau tebas aku. Itu haram, tak boleh kita ngomong begitu. Bayangkan tuh. Kalau aku ngomong begitu lagi, tebas aku, kata dia. Besok lusa ditunggu-tunggu belum muncul lagi. Satu saat tertentu, keluar lagi, Subhani man a'azzama syani. Tak ada gila murid pengambil pedang lah. Ditebasnya, Pak, Abu Yazid pecah jadi 12 orang. Itu bingung, Pak. Pecah jadi 12 orang. Jadi si murid megang pedang ni bingung, yang mana yang asli? Semuanya asli. Itu saya katakan, nanti di dunia ni, Pak, di dunia ni aneh yang begini kan, tapi di akhirat nanti tak aneh kita. Dah saya sampaikan dulu, kita bisa berada di surga di 5 tempat dalam masa yang sama. Ini kaji tasawuf ni, Pak, ya, agak jauh ni. Jangan cerita luar, nanti bilang saya nyampaikan hal fitnah pula. Ya. Jadi itu namanya digagahi oleh Allah, dan dia syatah, mulutnya tak bisa dikendalikan, begitu keluar dia. Keluar. Jadi dalam kitab Futuhul Ghaib karangan Syekh Abdul Qadir Jailani ada hadis kursi. Hadis kursinya begini, hai hambaku, kata Allah, ati'ni, taatlah kepadaku. Ya, ini aku li syai'in kun fayakun. Aku berkata kepada sesuatu, jadi maka jadilah, kata Allah. Allah bilang gitu kan, hai hambaku, taatlah kau kepadaku, karena aku berkata kepada sesuatu jadi, maka jadilah. Hai hambaku, senantiasalah kau taat kepadaku terus menerus, sehingga engkau yang berkata kepada sesuatu jadi, maka jadilah. Berubah, kau. Makanya mulut para wali itu makbul. Makbul dia. Di Aden ada namanya Habib Abu Bakar Syakran. Itu luar biasa. Orang pacakli, kedinginan, kepanasan dan sebagainya, semua suasananya mencekam, kambing-kambing kering, tak ada susunya. Dia bilang apa? Ya sama tanzil laban. Hai langit, turunkan susu. Hujan susu, Pak. Selama ini kan hujan biasa saja. Itu karamah para wali, nurunkan hujan, Pak, musim pacaklik biasa dah, tu banyak dah. Tapi hujan susu ni jarang. Jadi ucapan dia tu ucapan Allah hakikatnya. Kerana sudah dapat restu dari Allah. Mereka tak pakai hawa nafsu lagi ngomong. Dia bilang, langit, hei langit, kata dia, turunkan susu. Turun hujan susu. Ramailah orang bawa panci. Susu, Pak, turun. Kalau meras berapa lama? Meras kambing. Kambingnya kering, tak ada susunya. Jadi saya katakan ini memang aneh, Pak, ilmu ini. Maka tadi ditanyakan tu hadis kursi itu begitu. Maka jangan heran karamah-karamah muncul tu nanti manakib tu cerita Abdul Qadir Jailani aneh-aneh, tapi itulah apa yang dibuat dia, apa kehendak dia jadi. Kerana maaf dia sudah tidak ada jarak lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad.